terdengar jelas kah? Kalau terdengar boleh kasih jempolnya dulu. Oke, aman ya. Oke, sebelumnya selamat sore buat teman-teman. Terlebih selamat sore buat Mbak Rini. Selamat sore Selamat Mbak sore, Rini. Mary ya. Iya, perkenalkan nama aku Mary Tiurma. Nah, aku ini mahasiswa dan juga teman-teman mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta, Mbak Rini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu karena Mbak Rini boleh menyempatkan waktunya untuk boleh hadir di bincang-bincang kita yang santai ini, Mbak. Kita mau ngebahas tentang topik yang menurut kita sangat-sangat Mm-mm. menarik karena kenapa kita mau angkat topik ini sih Mbak sebenarnya karena kita tertarik dengan isu keadilan dan isu lingkungan yang ada di silabus kita dan juga waktu itu kebetulan Mbak Rini juga sempat hadir ya di webinar prodi Ya. kita yang waktu itu membahas tentang bedah buku pada tanggal 3 September ya 2021. Oh, yang bersama Elsam ya. Iya, betul. Sama Oke. Mbak Ayu juga. Ya, Seperti ya. itu tentang perlindungan hak asasi perempuan dalam konflik sumber daya alam. Nah, di Ya, situ kan oke. Mbak Rini membahas tentang banyak eh, contoh kasus gitu ya dan kita di sini sangat tertarik dengan salah satunya yaitu tentang pekerja di lahan sawit. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kan tak kenal maka tak sayang ya Mbak Rini ya. Jadinya Mm-mm. mau perkenalan dulu dong, coba Mbak Rini perkenalan dan juga lagi sibuk apa akhir-akhir ini, secara singkat aja. Ya, selamat sore untuk semua. Terima kasih nih, Mary. Siapa tadi? Gloria ya. Em, sudah kita bisa bertemu kembali. Mungkin memang tidak. Saya Teresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024. Saya juga mengampu untuk Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan. Lalu ada tim perempuan pekerja dan advokasi internasional. Mungkin itu Wow, dulu ya. oke baik Mbak. Wow, berarti Mbak Rini sangat aktif banget ya dengan kegerakan perempuan. Wow, ini sangat salut sekali nih. Nah, oke Mbak Rini, untuk mempersingkat waktu juga nih, karena kita dapat tugasnya juga nggak boleh lebih dari 45 menit. Jadinya kita mau langsung aja. Nah kan kalau tadi kan kita sudah perkenalan oleh Mbak Rini sebagai narasumbernya juga. Lalu di sini aku nggak sendirian nih Mbak Rini, aku juga sama teman-teman kelompokku juga. Yang pertama itu ada Philadelphia. Mungkin Mbak Rini udah kenal. Saya hai dulu dong, Vila. Halo Mbak Villa. Tadi Glory adekku, aku pakai Oh, akun ini Zoom. Villa. Aku pakai akun Zoom-nya Glory. Oh, itu adikmu. Iya. Aduh. Ini Villa, ampun. Minta Iya. maaf, ini apa suka lupa. Iya. Oke. Oke, selanjutnya ada Ini Felix. banyak Nah ini, delay-nya ya. Ya, oh iya. halo Heeh. Mbak, saya Feli. Oke, Ya. selamat sore Felix. Ya, Lalu selanjutnya ada Ananda Tania, Mbak. Halo Mbak, saya Nanda. Salam kenal ya Mbak. Oke. Oke, selanjutnya ada Wiji Setiani. Halo Mbak, salam kenal ya Mbak. Lalu yang terakhir ada Dina Sari. Halo Mbak, aku Dina. Salam kenal Mbak Rini. Oke, oke. Kalau tadi sudah perkenalan dari setiap kita nih Mbak, anggota kelompok. Mbak, kita mau bicara santai aja karena takutnya nanti topiknya terlalu dalam dan juga agak panjang ya pembahasannya, jadinya langsung masuk aja. Nah Mbak, kita nih tertarik banget dengan salah satu topik yang waktu itu Mbak Rini bawakan, yaitu tentang pekerja di lahan sawit. Nah, kita mau ngebahas lebih dalam, khususnya tentang kekerasan seksual dan diskriminasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke topik, kita juga pengen tahu nih Mbak, menurut Mbak Rini sendiri, uh, gambaran singkat mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi itu seperti apa sih Mbak, dan bagaimana yang terjadi faktanya di Indonesia? Seperti itu.
Ya, pertama mungkin mengenali dulu tentang mengapa ada yang namanya pengaturan soal diskriminasi ya. Karena pengaturan soal diskriminasi ini sesuatu yang tampaknya besar gitu. Nah, CEDAW, kalau pernah mendengar kata CEDAW, itu adalah bagian dari kerangka kerja Komnas Perempuan ya. Jadi dia karena jenis kelaminnya gitu. Nah, sehingga term atau terminologi diskriminasi itu kemudian diadopsi juga di dalam pendefinisian tentang kekerasan terhadap perempuan. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin ya, yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan, kebebasan, baik yang terjadi terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kemudian dia diadopsi juga di dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi ILO. Kalau yang tadi deklarasi anti kekerasan ya terhadap perempuan. Lalu kalau yang di Konvensi ILO dia mengerucut lagi tuh karena dia Konvensi ILO 190 itu mengatur tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional gitu. Jadi ini mengapa relasinya menjadi dekat ya antara diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari diskriminasi. Dia menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Itu sebabnya kenapa Komnas Perempuan itu memiliki fokus ya yang sangat kuat terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena Komnas Perempuan berdiri sendiri itu sudah bagian dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau ingat Mei 98, pernah dengar nggak sih kasus kerusuhan Mei 98? Pernah, Mbak. Pernah ya. Nah, di kasus Mei 98 itu ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh saudari-saudari kita Tionghoa. Mereka mengalami kekerasan seksual berupa perkosaan. Nah, tapi pada saat itu tidak banyak orang yang percaya pada kekerasan seksual yang dialami oleh mereka. Kok bisa sih ada kekerasan seksual di depan umum, di publik, dilakukan oleh banyak orang? Nah, tapi data-data membuktikan bahwa memang ada terjadi, sehingga kemudian beberapa aktivis perempuan pada saat itu berkumpul dan kemudian menemui Presiden Habibie dengan membawa berbagai informasi dan mendesak Presiden untuk mengakui bahwa ada kekerasan seksual terhadap saudari-saudari kita Tionghoa, dan rekomendasikan juga agar ada semacam lembaga untuk membantu para perempuan keluar dari kekerasan. Nah, Presiden Habibie kemudian menyatakan perempuan, terutama perempuan Tionghoa, atas apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu di Mei 98, dan kemudian merestui pendirian dari Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan itu berdiri pada tahun 1998 dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 98, dan kemudian diperbaharui pada masa Susilo Bambang Yudhoyono itu dari dalam peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kami menempatkan CEDAW sebagai sebuah kerangka kerja, karena memang dia adalah panduan basis kami untuk betul-betul memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dan juga tidak ada penyiksaan terhadap perempuan, dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang Konvensi Anti Penyiksaan. Itu mungkin ya sebagai gambaran awal ya
kenapa kami bekerja untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana relasinya antara diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Oke, jadi kalau misalnya tadi Mbak Rini udah jawab juga ya tentang hubungannya, relasinya, relevansinya antara kekerasan terhadap perempuan dan juga diskriminasi. Oke, nah itu ternyata kekerasan terhadap perempuan itu juga bagian dari diskriminasi ya Mbak ya, karena apa namanya adanya ketidaksetaraan antara gender seperti itu. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Iya, Mbak. Saya mau bertanya ya, setelah Mbak menjelaskan tentang terkait diskriminasi terhadap perempuan gitu kan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya tuh apa sih faktor utama yang menyebabkan tuh terjadinya pelecehan seksual itu dapat terjadi khususnya di perkebunan sawit ini, karena kalau misalkan kita lihat ya Mbak, kayak kita kan sebagai sivitas mahasiswa nih, sivitas terdidik yang sebenarnya itu nggak ada pengaruhnya gitu kan, kayak misalkan pakaian si korban atau pakaian si pekerja itu. Tapi kalau bagi masyarakat awam yang emang nggak tahu tentang itu gitu kan, itu mereka akan mempunyai stereotip yang besar terhadap pekerja ini, kalau misalkan pakaian si korban itu salah satu faktor penyebab dari adanya kasus pelecehan seksual. Jadi sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu benar atau enggak gitu faktor utama dari adanya diskriminasi atau pelecehan seksual di perkebunan sawit ini, atau bahkan misalkan ada faktor lain gitu yang misal seperti kondisi atau perkebunan sawitnya yang mendukung gitu Mbak untuk melakukan kasus tindakan tersebut, seperti itu Mbak. Pertanyaannya Ananda tadi adalah soal terkait dengan mengapa ya, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perempuan itu mengalami kekerasan. Nah, saya akan memulai dari apa yang kita sebut dengan relasi kuasa, karena itu adalah kata kunci ya, kata kunci untuk melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu ada di dalam ruang-ruang interaksi gitu. Nah, ini menurut saya menjadi sesuatu yang penting juga ya untuk melihat bagaimana perempuan dan laki-laki itu ada dalam ruang-ruang interaksi, mengingat kekerasan seksual terjadi karena ada relasi yang timpang sebenarnya antara perempuan dan laki-laki. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya soal seks ya. Terlalu kecil kalau kita melihatnya hanya sebagai seks saja gitu. Tapi lebih dari itu, sebenarnya dia ingin melihat ada dia ingin memperlihatkan ada relasi kuasa yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki gitu. Dan itu semua disumbang dari istilahnya itu budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah budaya yang meninggikan laki-laki, menjadikan laki-laki sebagai center atau pusat dari seluruh pengetahuan, seluruh kepemimpinan, seluruh kontrol gitu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa ada ketimpangan itu. Dan hal lain adalah mengapa kekerasan seksual bisa terjadi, karena hukum yang tidak berpihak pada perempuan, hukum yang terlalu kecil menempatkan atau terlalu sempit mendefinisikan tentang kekerasan seksual. Kalau di dalam KUHP kita hanya mengatur tentang perkosaan, tentang persetubuhan. Sementara kekerasan seksual itu lebih lebar dari itu. Dan pelecehan seksual adalah bagian ya dari kekerasan seksual. Dulu di tahun 2001 Komnas Perempuan itu melakukan pendataan kekerasan seksual itu sejak tahun 2001 ya, catatan tahunan. Dan dari seluruh data-data itu kemudian sekitar mungkin tahun 2010 mungkin ya, ditemukan ada 14 jenis-jenis kekerasan seksual. Dari 14 itu kemudian di-clustering lagi, dilihat sebanyak apa sih yang kita bisa masukkan sebagai sebuah grup.
akhirnya dapatlah 9. Jadi ketika Komnas Perempuan menyampaikan RUU penghapusan kekerasan seksual pada sekitar tahun 2016, di awal-awal itu sudah diklastering menjadi 9 jenis. Nah, di situ ada pelecehan seksual, ada perkosaan, ada pemaksaan aborsi, ada perbudakan seksual, ada eksploitasi seksual, itu semua ada di dalam 9 jenis itu. Nah, semuanya memperlihatkan ketimpangan-ketimpangan relasi itu, hukum yang tidak berpihak, kemudian juga layanan kita yang bermasalah sih sebenarnya. Bermasalah dalam arti seringkali fasilitas, kapasitas orang yang melakukan stafnya itu ternyata terbatas sekali, kemudian juga soal perspektif terhadap korban itu juga tidak terlalu kuat. Jadi misalnya masih tetap ada yang menyalahkan korban, misalnya soal baju gitu. Pandangannya adalah kalau memakai baju yang orang diperkosa atau perempuan diperkosa atau mengalami pelecehan seksual karena bajunya. Padahal ternyata dalam realita itu tidak menjadi patokan. Ada juga mereka yang berpakaian tertutup juga mengalami perkosaan, mengalami pelecehan, atau ada anggapan bahwa kalau perempuan seksi misalnya itu dia korban pasti ya diperkosa gitu. Ternyata dalam realita nenek-nenek pun bisa diperkosa. Ada ya kalau baca berita ya. Anak kecil pun, anak umur 5 tahun itu sekarang lagi banyak ya kasus-kasus kekerasan seksual, perkosaan terhadap anak yang bahkan umurnya 5 tahun. Bayangkan anak umur 5 tahun itu diperkosa gitu. Jadi ini semua akhirnya membuktikan bahwa yang namanya kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja, bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Misalnya, kalau di pesantren, atau di seminari, atau di gereja, atau di wihara, itu katanya tempat yang aman. Tidak mungkin ada kekerasan seksual. Faktanya bisa berbeda, kan? Kita mendengar banyak sekali kasus terakhir ini membuktikan bahwa pesantren juga menjadi ruang yang tidak aman gitu bagi anak-anak kita. Nah, ini fakta-fakta dan memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat kerja. Itu sebabnya ada Konvensi 190. Konvensi ILO 190 itu yang tadi saya katakan tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, karena mereka si konvensi ILO 190 ini melihat bahwa memang ada banyak sekali pelecehan di dunia kerja. Dunia kerja itu macam-macam ya, di kantor, di perkebunan, di pertambangan, di semua di tempat yang kita anggap sebagai ruang kerja. Termasuk di rumah, ada kan PRT kita yang bekerja di rumah, itu juga rumah menjadi dunia kerjanya dia. Nah, banyak terjadi pelecehan, kekerasan seksual, ada perkosaan, dan di perkebunan juga banyak. Perkebunan sawit tercatat juga banyak kasus-kasusnya. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah, saya mendengar kejadian pembunuhan, tapi si buruh perempuan ini diperkosa dulu, baru kemudian dibunuh. Nah, ada term lain, femisida namanya, pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan gitu. Salah satu indikasinya untuk femisida adalah perkosaan. Jadi perempuan diperkosa dulu, dirusak organ kelaminnya, lalu kemudian dibunuh. Itu kita sebut dengan femisida gitu. Mungkin itu sebagai awalan untuk diskusi kita selanjutnya. Iya, Mbak, boleh bertanya lagi, kan emang sebenarnya pakaian itu enggak ini ya Mbak, enggak sama sekali menjadi pengaruh gitu. Kalau kita lihat kan kayak pekerja buruh memang pakaiannya seperti apa sih ya kan Mbak, pasti kan kayak enggak seksi juga, pasti yang pakaian yang lusuh yang emang khusus untuk mereka bekerja di perkebunan gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan menurut Mbak sendiri, benar atau enggak sih ya, salah satu penyebabnya juga itu karena memang medan dan tempat kondisi dari perkebunan sawit itu yang mendukung gitu loh Mbak untuk adanya kasus tindakan tersebut, karena kan
yang medannya itu kondisinya kayak yang hutan, ini loh gelap gitu, sepi gitu loh Mbak, yang emang mendukung gitu untuk pria-pria yang berhidung belang dalam tanda kutip gitu untuk melakukan kasus tindak tersebut. Seperti itu Mbak. Pengaruhnya memang salah satunya adalah situasi ruang publik kita ya. Situasi tempat kerja kita itu berpengaruh gitu. Ada satu penelitian oleh koalisi masyarakat publik kalau tidak salah atau transportasi publik yang membuat kajian bahwa ada 3 ranah publiknya, tapi sebenarnya mungkin lebih dari itu, tapi saya ngambil 3 saja yang rentan atau banyak sekali kasus kekerasan seksual. Pertama adalah jalanan. Jalanan paling tinggi itu kasus-kasus kekerasan seksualnya. Kedua adalah transportasi publik. Ketiga adalah kampus. Jadi ini 3 tempat ya. Nah, tempat kerja itu tidak masuk karena tidak dalam konteks ruang publik ya. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa situasi jalanan kita, situasi transportasi publik kita, kalau mau ke perkebunan sawit, dari pintu depannya itu bisa beratus-ratus kilo ke dalam, karena itu lebar sekali. Kalau pernah ke perkebunan sawit ya, kalau sudah masuk itu gelap sekali dan mungkin hanya 1-2 kendaraan truk misalnya yang masuk ke situ. Jadi bayangkan nggak ada transportasi publik sama sekali. Belum lagi kalau di dalam situ yang ada adalah mes karyawan. Mes karyawan pun adalah mes yang sangat sederhana. Ada satu organisasi lembaga saya yang sampai sekarang saya ada tuh di Kapal Perempuan pernah melakukan penelitian untuk situasi kesehatan reproduksi di perkebunan sawit ya, dan menemukan bahwa mes-mes karyawan itu seringkali tidak memiliki fasilitas yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan itu terjamin ya. Tidak ada air atau air terbatas, kemudian juga sanitasi, lalu kemudian juga soal toilet, itu juga sangat terbatas. Nah, hal-hal seperti ini menyumbang pada kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Tetapi yang paling utama adalah manusianya sendiri. Karena kita juga harus adil juga ya, laki-laki di tempat yang juga terbatas ada loh yang tidak melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi kenapa ada laki-laki yang melakukan kekerasan seksual di tempat-tempat perkebunan sawit, sementara ada yang tidak gitu. Nah ini tentu saja kembali pada cara pandang tadi, budaya patriarki, cara pandang yang melihat perempuan adalah objek seks semata, cara pandang yang melihat bahwa perempuan itu memang bisa disubordinasi ya, bisa mengalami marginalisasi gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan ketidakadilan gender tadi. Ini yang menjadi penting menurut saya, ada relasi kuasa yang timpang yang diciptakan dari cara pandang disumbang dari budaya patriarki, sehingga kita tahu, oh ada laki-laki yang tetap baik kok ketika di perkebunan sawit yang begitu luas, tapi ada laki-laki yang juga begitu brutalnya ya terhadap perempuan gitu. Itu mungkin ya, Mbak Ananda, Kakak Ananda. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Mbak, saya ingin bertanya, mungkin tadi Mbak sempat berbicara mengenai budaya patriarki yang menjadi salah satu alasan kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi di Indonesia gitu ya Mbak ya. Sebenarnya saya ingin bertanya, pertanyaan ini muncul ketika saya membaca salah satu buku laporan dari Komnas Perempuan ya Mbak ya, berjudul Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan. Di situ ada fenomena yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas dan cukup unik, di mana sebenarnya terdapat kasus perempuan
terjadi diskriminasi dari perempuan di perkebunan kelapa sawit, tetapi sebenarnya diskriminasinya itu bukan akses pekerjaan, terhadap akses pekerjaan mereka di perkebunan kelapa sawit gitu, tapi akses terhadap penghasilan mereka gitu. Jadi contohnya misalnya kayak seorang suami istri, dia punya perkebunan kelapa sawit, tapi akses kontrol atas penghasilan itu dipegang oleh si sang suami gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita ketahui perempuan itu kan sering dijuluki oleh sebagai seseorang yang lebih teliti gitu ya Mbak, lebih pintar dalam mengelola uang dan lain-lain. Nah, sebenarnya kenapa sih Mbak fenomena tersebut tuh bisa terjadi gitu? Apakah semata-mata karena budaya patriarki atau sebenarnya ada alasan lain, dan detail mengenai kasusnya itu gimana sih Mbak? Kok bisa seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Dina. Ini kita bicara soal konteks ya. Jadi konteks itu adalah sesuatu yang melatari sebuah peristiwa. Nah, ada yang perempuan yang sudah lebih oke ya dalam mengelola uang. Tapi ada perempuan yang ternyata dia bahkan tidak bisa pegang uangnya dia, padahal dia menghasilkan uang itu, bahkan tidak bisa mengontrol bagaimana uang itu dikeluarkan atau diatur, semua kemudian dikuasai oleh laki-laki gitu ya. Nah, ini sangat tergantung pada konteks. Konteks ini bisa karena si perempuannya sudah tercerahkan lebih dahulu, terberdayakan, dia memiliki kemampuan untuk mengatur keuangannya secara lebih mandiri, secara lebih independen. Perempuan ini memahami sekali bagaimana dia mengontrol uangnya, tapi ada para perempuan yang tetap ada dalam situasi-situasi di mana dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak bisa membuat keputusan atas uangnya sendiri. Nah, ini memang budaya patriarki menjadi salah satu ya yang menyebabkan seorang perempuan itu ada dalam situasi di mana dia tidak mampu mengontrol. Kalau perempuannya sudah keluar dari budaya patriarki dalam arti dia sendiri pun mampu merdeka, maka dia sebenarnya tidak dipengaruhi oleh budaya patriarki. Tapi kalau ada perempuan yang ternyata dia masih belum mampu keluar dari budaya itu karena budayanya begitu kuat, maka memang budaya patriarki bisa menjadi salah satu yang menyumbang pada situasi tidak terkontrol. Itu sebabnya kalau di dalam teori keadilan gender kita mengenal kerangka pemberdayaan perempuan. Ada 5 kerangka pemberdayaan perempuan. Pertama adalah memastikan perempuan itu sejahtera dulu, karena kalau perempuan sejahtera dia punya kemampuan ya untuk keluar dari patriarkinya. Yang kedua adalah memastikan bahwa dia memiliki akses terhadap tanah, akses terhadap pengambilan keputusan, akses terhadap kepemimpinan. Yang ketiga, poin pemberdayaannya adalah sudah tidak ada lagi pandangan-pandangan yang misoginis ya, pandangan yang membenci perempuan, pandangan yang memandang perempuan itu adalah sepenuhnya objek gitu. Pandangan yang membuat situasi perempuan itu buruk sekali. Yang keempat, poin keempat adalah perempuan itu berdaya terlihat dari kemampuan dia untuk membuat keputusan. Dan yang kelima adalah kontrol gitu. Nah, kerangka pemberdayaan ini menjadi sesuatu yang penting nih untuk memampukan perempuan menjadi orang-orang yang benar-benar pegang duit dan kemudian juga mampu mengatur adalah dia harus diberdayakan dalam kelima aspek. Di dalam kelima aspek yang kita sebut aspek pemberdayaan perempuan itu. Kalau dia sudah bisa membuat keputusan dan mengontrol, itu adalah capaian tertinggi dari seorang perempuan, dan itu artinya dia keluar dari budaya patriarki itu. Tapi ini tidak gampang, karena kadang-kadang perempuan sendiri menjadi aktor dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki itu ada di semua perempuan dan laki-laki ya.
dampaknya dari adanya budaya patriarki itu adalah ketidakadilan gender. Nah, ketidakadilan gender tidak hanya perempuan, tapi juga mengena pada laki-laki. Contohnya gimana? Contohnya kalau laki-laki nih, dia selalu dipandang sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah keluarga. Ketika dia di PHK, wah itu malunya ampun-ampunan tuh. Saya tidak mampu menafkahi keluarga. Langsung harga dirinya turun gitu ya. Ketika harga diri turun, kemudian dia melakukan kekerasan tuh di dalam rumah. Rasa dia tidak punya kuasa lagi gitu. Karena selama ini kan dia yang cari nafkah, ternyata dia di PHK dan dia tidak mampu mencari nafkah lagi. Apalagi kalau istrinya kemudian yang cari nafkah. Tambah tersinggunglah dia, gampang tersinggunglah dia. Terjadilah nanti KDRT di dalam rumah atau kemungkinan yang lain adalah dia selingkuh gitu. Dia memiliki perempuan lain misalnya. Nah, hal-hal seperti ini nih dampak dari ketidakadilan gender. Nah, tapi kenapa kok yang selalu digembar-gemborkan hanya perempuan ya, ketidakadilan gender terhadap perempuan? Karena memang kelompok yang paling menderita dari ketidakadilan gender dari budaya patriarki ini adalah perempuan. Itu terindikasi dari data dan fakta-fakta ya yang muncul, dan mengapa kemudian banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan tidak pernah berhenti sampai dengan sekarang ini ya karena itu tadi fakta menunjukkan kelompok perempuan dan anak adalah kelompok yang paling menderita, dan karena itu dia yang harus diintervensi terlebih dahulu. Itu. Mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaannya Mbak Dina. Iya Mbak, makasih. Tapi Mbak, kalau misalnya di ranah perkebunan sawit yang itu sendiri, itu kasusnya lebih konteksnya kemana ya Mbak? Kalau dalam konteks perkebunan, ini bisa dalam konteks kerja, itu satu. Yang kedua, bisa juga dia konteksnya adalah relasi perempuan dan laki-laki, istilahnya itu, dalam keluarga. Karena kan yang kerja di perkebunan itu bisa suami istri gitu. Jadi bayangkan mereka sebagai pekerja perkebunan, tapi pada saat yang sama mereka juga memiliki keluarga karena mereka suami istri yang memiliki rumah tangga gitu. Nah, kekerasan bisa terjadi baik ketika mereka ada di ruang-ruang kerja di perkebunan, tapi juga bisa terjadi di dalam rumah ketika mereka kembali ke rumah kan. Nah, itu bisa dilihat tuh, bisa dipotret kalau nanti ke perkebunan, bagaimana perlakuan dari karyawan misalnya, atau dari pimpinan perkebunan terhadap buruh perempuan. Di mana di rata-rata ya yang saya lihat ada memang pembedaan upah misalnya antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan mendapatkan lebih sedikit dari pekerja laki-laki, itu satu dalam hal upah. Yang kedua adalah dalam hal cuti. Nah ini problem ya karena perempuan kan punya sesuatu yang udah given ya, sudah terberi. Menstruasi dan kemudian juga hamil, melahirkan, itu adalah hal yang apa istilahnya itu ya, fungsi-fungsi yang dia harus lakukan sedemikian rupa sebagai perempuan dan seharusnya difasilitasi oleh perusahaan. Tapi pada konteks tertentu di perkebunan, di banyak perkebunan, karena mereka kan juga berpikir ya, kalau cuti saya tetap harus bayar upahnya gitu. Dan itu dalam kacamata kapital, pemilik modal, itu merugikan perusahaan. Jadi seringkali cuti untuk perempuan, cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, itu tidak diberikan oleh perusahaan. Dan pada saat yang sama, tidak ada fasilitasi untuk membantu perempuan apabila mereka tetap bekerja dalam situasi hamil misalnya, atau dalam situasi setelah melahirkan. Karena mau nggak mau ya, apabila perempuannya adalah pekerja single parents misalnya, atau perempuan kepala keluarga, maka mau tidak mau dia harus tetap bekerja kan.
Nah, itu dalam hal upah. Diskriminasi juga terjadi dalam hal cuti. Hal lain misalnya diskriminasi dalam hal jenjang karir. Tidak gampang bagi perempuan untuk ada dalam jenjang karir yang tinggi ya kalau di perkebunan. Rata-rata mereka bekerja di level-level menengah dan rendah gitu. Kalau di level-level tinggi biasanya ada di laki-laki. Mungkin di banyak tempat kerja lain juga terjadi hal yang sama ya. Bahkan PNS juga di dunia birokrasi juga begitu. Makin lama jumlah perempuan menjadi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, kalau di tempat itu di tempat kerja ya. Kalau di rumah di perkebunan juga sama, bisa saja perempuan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga gitu, karena dia menjadi pencari nafkah misalnya. Atau perempuan mendapatkan kekerasan seksual, suami kawin lagi, suami melakukan poligami misalnya, atau kalau dia single parents atau dia perempuan lajang, maka kemungkinan dia juga bisa mendapatkan kekerasan seksual dari buruh yang lain, buruh laki-laki, atau dari pimpinan laki-lakinya dia gitu. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi di tempat-tempat kerja, dan itu sebabnya konvensi ILO 190 itu penting untuk diratifikasi oleh pemerintah Indonesia demi memastikan tidak ada lagi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Ya. Iya Mbak Rini, mungkin menarik ya tadi berbicara tentang diskriminasi yang terus-menerus ada di perempuan gitu Mbak, terutama dalam hal penghasilan yang beda sama laki-laki. Nah mungkin buruh perempuan ini juga termasuk kelompok yang rentan ya Mbak untuk hal-hal dalam diskriminasi dan juga pelecehan. Terus terutama buruh yang harian lepas seperti buruh yang di kelapa sawit ini nih Mbak. Selama ini kan pandemi ya Mbak, malah makin membuat situasi dan kondisi buruh perempuan di kelapa sawit ini memburuk sepertinya ya Mbak, kayak akses mobilitas yang sulit, terus juga standar kerja dan keselamatan yang dari perusahaan mungkin nggak sesuai sama yang harusnya dianjurkan sama pemerintah. Terus juga mungkin ketidakterbukaan perusahaan yang memang nggak kasih tahu nih kalau misalkan berapa banyak buruh yang terpapar COVID-19 gitu Mbak. Nah, selama ini apakah ada kasus yang dilaporkan ke KP, karena kan KP sebagai lembaga yang melindungi perempuan juga nih Mbak, dan juga memang pada bidangnya juga untuk khusus membidangi isu kekerasan dan diskriminasi ini. Apakah selain meratifikasi Kilo 190 ini yang memang fokus ke penghapusan kekerasan dan diskriminasi di dunia, apa aja selain itu Mbak yang KP lakukan agar pemerintah tuh cepat bertindak untuk mengatasi kondisi buruh perempuan ini saat pandemi? Itu sih Mbak pertanyaanku. Ya, terima kasih Kakak Vila. Beberapa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait dengan perempuan pekerja ya. Nah, kemarin kalau pernah mendengar hiruk pikuknya Ciker, Cipta Kerja. Cipta Kerja ini adalah sebuah aturan, kompilasi aturan ya, karena itu banyak banget tuh, ada ribuan pasal yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, dan mengatur tentang pekerja formal sebenarnya, sebenarnya dengan merefer pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2013 ya kalau tidak salah, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sayangnya nih ya, tidak mengatur soal pekerja informal.
Nah, mereka yang ada di buruh-buruh perkebunan sawit misalnya, ataupun buruh-buruh lepas, itu kebanyakan disebut dengan pekerja informal ya. Jadi mereka tidak diatur, betul-betul diatur dalam kerja informal. Mereka tidak memiliki skema upah yang sama dengan mereka yang disebut dengan pekerja formal. Kadang-kadang mereka juga nggak punya status kontrak misalnya. Nah, ini yang penting untuk di garis bawahi ya, dan itu sebabnya mengapa Komnas Perempuan juga melakukan upaya untuk memastikan Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berpihak pada perempuan pekerja. Meskipun baru perempuan pekerja formal, karena kalau perempuan pekerja informal itu memang nggak diatur. Nah, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, nomor 13 tahun 2003. Nah, untuk buruh lain, misalnya pekerja rumah tangga, Komnas Perempuan juga sekarang sedang mendorong supaya ada undang-undang pekerja rumah tangga. Mereka yang pekerja rumah tangga ini adalah informal, buruh-buruh informal. Mereka bahkan tidak diakui dalam konteks hukum kita. Nggak ada tuh dikenal tentang pekerja rumah tangga ya. Selama hampir 17 tahun, sudah 17 tahun sekarang ini, kita terus berjuang memastikan agar RUU PPRT ini disahkan. Sekarang sedang ada di DPR bersama dengan RUU TPKS, tapi sampai sekarang mandek ya, tidak dibahas dengan alasan bahwa kita mengatur sebuah pekerjaan yang sebenarnya itu adalah bagian dari gotong royong gitu. Padahal sebenarnya kita hanya ingin agar buruh ataupun pekerja rumah tangga kita itu tetap terlindungi. Nah, hal lain misalnya adalah terkait dengan pekerja migran. Pernah dengar ya, TKW, TKI gitu. Itu kita sebut dengan pekerja migran. Mereka juga harus dilindungi karena proses migrasi kan panjang ya, dan di setiap step atau tahapan migrasi dari mulai dia direkrut dari desa misalnya, dipindah ke kota untuk menunggu proses nanti bekerja di luar negeri, misalnya di Hong Kong gitu. Jadi desa, kemudian Jakarta misalnya sebagai tempat transit, kemudian ke Hong Kong. Nah, di setiap tahapan migrasi, kemungkinan mereka mendapatkan kekerasan juga tinggi gitu. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menerima juga berbagai pengaduan dari pekerja rumah tangga, dari pekerja migran, kemudian juga dari buruh sawit. Di masa pandemi itu kami mendapatkan pengaduan mereka yang bekerja di Tawau. Tawau itu perbatasan Malaysia ya. Nah, mereka dideportasi karena pada saat itu pandemi COVID, ada kebijakan bahwa semua warga negara yang berbeda ya dari misalnya Malaysia, tentu mereka hanya akan melindungi warga negaranya dia. Jadi warga negara yang non Malaysia itu harus segera dipulangkan gitu. Jadi itu pada saat awal pandemi itu banyak sekali, ribuan yang kami terima informasinya dari kawan-kawan yang mengadu, mengatakan bahwa mereka dideportasi dan sekarang berada di dalam bahasa mereka itu rumah sementara ya, rumah penampungan sementara. Nah, di rumah penampungan sementara itu tidak gampang situasinya karena ribuan orang tentu terbatas tempat mandi, sanitasi, air, logistik, semua terbatas dan itu menyebabkan situasi buruh migran menjadi lebih rentan di masa pandemi. Bagi mereka yang tidak dideportasi juga tidak gampang karena juga mereka harus tetap tinggal di dalam rumah ya, atau mereka juga harus mengikuti protokol. Nah, ketika mereka mengikuti protokol harus berada di dalam rumah, mereka juga berisiko mendapatkan kekerasan seksual. Kami mendapatkan informasi ada beberapa kasus di Hong Kong kalau tidak salah,
ada pekerja migran, perempuan pekerja migran yang mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya. Jadi ini juga situasi yang harus dihadapi dan tidak gampang bagi perempuan korban untuk melaporkan kejadian yang terjadi di dalam rumah dengan sistem hukum yang berbeda gitu. Ini juga problem ya. Belum lagi pada saat itu juga diberlakukan pembatasan kayak di Indonesia PSBB gitu ya, di Jakarta PSBB atau PPKM gitu. Nah, physical distancing juga memperburuk situasi perempuan untuk mendapatkan akses atas keadilan, apalagi untuk pemulihan gitu. Nah, kalau pada kasus PMI lain adalah trafficking ya, kami juga menghimpun data terkait dengan perdagangan orang, apa saja risiko-risiko yang dihadapi oleh mereka. Data-datanya juga banyak, ada sekitar 2000-an sampai dengan tahun 2019 ya. Dari tahun 2012 sampai dengan 2019 itu ada sekitar 2000-an kasus trafficking, perdagangan orang. Ada juga kasus kematian, hukuman mati ya, hukuman mati yang dialami oleh saudari-saudari kita yang bekerja di Arab Saudi misalnya. Pernah dengar kan ya, tiba-tiba pekerja migran dihukum saja tanpa ada pemberitahuan atau informasi lebih jauh gitu. Nah, ini problem yang juga kita harus hadapi. Juga ada hukuman mati yang dialami oleh mereka yang terjebak dalam mafia narkoba misalnya. Mary Jane Veloso mungkin pernah dengar kasus yang juga sekarang sedang kami advokasi, karena dia warga negara Filipina memang, tapi juga karena dia adalah perempuan dan kemudian dia adalah korban sebenarnya, dia pekerja migran yang ditipu oleh mafia narkoba untuk membawa kopernya masuk ke Indonesia gitu. Jadi karena ketidaktahuan dia, akhirnya dia bawa kopernya dan terkena pemeriksaan, dia membawa berapa ya, lebih dari 1 kilo apa ya, kalau tidak salah, narkoba. Dan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Sleman gitu. Jadi ini problem yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran ketika dia ada dalam ruang-ruang migrasi internasional. Kemungkinan dia dengan keterbatasan pendidikan, dia pindah dari satu negara ke negara lain, kadang-kadang juga budaya setempat mempengaruhi interaksinya dia, kadang-kadang juga dia sial masuk ke dalam mafia narkoba, akhirnya dia kena juga, dianggap sebagai pelaku padahal dia adalah korban. Jadi interseksi kekerasan terhadap perempuan, interseksi dengan perdagangan orang, lalu juga narkoba, itu irisannya menjadi kompleks pada isu-isu hukuman mati. Mungkin itu dulu, Mbak Kakak Vila. Semoga ini bisa memberikan inspirasi. Iya, terima kasih Mbak Rini. Ya. Saya yang bertanya, halo Mbak Rini, kedengeran nggak sih? Iya, terdengar Kakak Felix. Oke, Mbak. Aduh, jadi tadi udah banyak banget yang dijelasin sama Mbak Rini. Oke, jadi saya ingin mau bertanya nih Mbak, soalan pertentangan yang juga saya baca juga antara peran negara di sini. Nah, dan juga saya baca buku yang sama seperti Dina tadi, negara itu punya kayak sikap bahwa ada investasi atau ekspansi sawit itu sangatlah menguntungkan. Namun di sisi lain negara itu juga di situ dilihat perannya juga untuk mewujudkan kesetaraan gender. Jadi antara kesetaraan gender dan juga peningkatan investasi. Namun di sini kan ada kayak masalah, Mbak, kayak investasi sawit itu kan ditopang oleh kontribusi para wanita, dan tadi yang dijelasin juga para wanita atau pekerja perempuan sendiri seringkali mengalami ketidakadilan gitu, terutama dalam haknya, misalkan dalam upah buruh antara pekerja lelaki dan juga perempuan. Nah, kira-kira tanggapan Mbak seperti apa ya soal peran negara ini juga kayak dilematis gitu, kayak Betul. kurang lebih kayak gimana, Mbak? Iya,
Betul, terima kasih Kakak Felix. Itu betul sekali ya. Dalam kalau sekarang kan tahu ya, misalnya nih pemerintah kita, Presiden Jokowi kan punya rencana pembangunan ya, jangka menengah, jangka panjang, yang menumpukan pada ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pada infrastruktur misalnya, dan itu semua terkait dengan proyek ya. Bayangkan itu proyeknya nggak abal-abal tuh, proyeknya bisa gede banget dan itu bisa menghabiskan, bisa mensyaratkan 5 desa misalnya harus digusur misalnya gitu. Nah ini yang kemudian menjadi dilema besar ya, karena dalam catatannya Komnas Perempuan, laporan pengaduan di 2016 sampai 2019 itu ada 20 laporan. Di tahun 2000 itu pengaduan, kalau pernah dengar kasusnya Pubabu di NTB, di NTT itu salah satu yang mengadukan ya. Juga kasus Makassar, satu kasus lagi yang muncul di tahun 2020, penggusuran Taman Sari Bandung, kemudian pertambangan di Dairi Sumatera Utara. Nah, itu memperlihatkan bahwa memang ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah kita dengan fakta bahwa ternyata pembangunan itu berdampak pada perempuan dan anak. Gitu. Nah, hal ini yang sebenarnya harus dibahasa mitigasi ya, dicari jalan keluarnya oleh pemerintah kita, memastikan bahwa semua proyek-proyek pembangunan seharusnya tidak berdampak pada perempuan, laki, anak-anak gitu. Jangan sampai orang mendengar kasus Kendeng ya, mendirikan pabrik semen gitu, tiba-tiba sudah ada AMDAL-nya, sudah ada hal-hal yang dokumen-dokumen yang sebelumnya tidak diinformasikan atau disosialisasikan terlebih dahulu. Nah ini penting sekali untuk melakukan proses sosialisasi, memastikan bahwa masyarakat itu didengar, di aspirasinya dicatat, rekomendasi dari mereka dipikirkan, dipertimbangkan, jangan asal gusur misalnya, atau jangan asal juga mengambil lahan. Karena kadang-kadang juga ini terkait dengan sumber daya alamnya kan juga terkait dengan preman-preman misalnya, atau mereka yang memang ingin mendapatkan lebih banyak lagi kapital atau modal gitu. Jadi betul bahwa memang ada kesenjangan, dan kesenjangan itulah yang harus dicari solusinya. Solusi itu yang harus dicari juga oleh pemerintah kita. Ya benar Bu, benar. Saya menyoroti seperti itu, dan kurang lebih Ibu juga sepakat dengan saya bahwa kesenjangan itu harus ada dan harus dicari solusinya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, mungkin dari saya ya Mbak izin untuk bertanya. Tadi juga udah sempat disinggung ya Mbak terkait perempuan kelompok yang paling menderita, terus juga terkait cuti. Nah, cuman di sini saya masih ingin menanyakan Mbak, untuk kenapa sih perempuan pekerja di kelapa sawit itu tidak mendapatkan haknya atas cuti hamil atau istirahat itu sebagaimana yang terdapat dalam UU Ciptaker. Kan UU Ciptaker ini kan sebagai payung hukum ya Mbak, yang harus ditaatin juga kan sebenarnya kayak gitu. Dan untuk buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit kan juga sering kali dieksploitasi dan dipaksa bekerja melewati batas waktu. Bahkan buruh migran perempuan di perkebunan kelapa sawit ini tuh juga tinggal di tempat yang jauh gitu dari dan tak layak juga. Dan bukankah ini juga bakal berujung pada pelanggaran hak asasi manusia gitu kan Mbak. Dan menurut Mbak gimana sih untuk kondisi perempuan sekarang di perkebunan kelapa sawit itu? Sekian dari saya Mbak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Kakak Wiji. Isu tentang perkebunan kelapa sawit, isu tentang keadilan bagi perempuan, upah bagi perempuan, itu sampai sekarang masih menjadi isu besar ya.
bahkan sempat ada satu waktu di mana perkebunan kelapa sawit itu kolaps karena mereka menerapkan pekerja anak. Dan itu menyebabkan harga sawit Indonesia langsung drop gitu ya. Itu punishment atau hukuman internasional terhadap perkebunan sawit di Indonesia yang melanggar hak azazi anak, tapi kalau pada konteks hak azazi perempuan tidak sekeras hak terhadap hak anak ya. Nah ini juga menjadi satu potret betapa isu perempuan itu masih tetap marginal ya, apalagi isu kekerasan terhadap perempuan. Dan ini yang menjadi PR kita bersama untuk memastikan perkebunan kelapa sawit ini lebih adil kepada perempuan, pekerjanya, kemudian juga pimpinannya juga harus betul-betul adil ya bagi perempuan pekerja. Nah, Undang-Undang Ciptaker itu baru ya, baru disahkan di 2021 ya. 2020 kan lagi ramenya tuh, sahnya di 2021. Nah, baru-baru saja tuh dia masuk lagi putusan MK ya, yang mengatakan bahwa dia harus menunggu dulu 2 tahun karena dianggap inkonstitusional kan, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Nah, pada konteks hak maternitas, hak perempuan untuk cuti dan segala macam tetap merefer pada Undang-Undang 13 2003. 13 ya betul, 13 2003. Dan untuk itu memang mengapa sampai sekarang masih terjadi kasus-kasus yang dialami oleh perempuan, karena memang monitoring dari Kementerian Tenaga Kerja misalnya itu tidak terjadi gitu. Nah ini soal monitoring ini sebenarnya menjadi domain atau ranah kerja dari Kementerian Tenaga Kerja ya, tapi jarang sekali kayaknya upaya-upaya untuk memastikan ada monitoring yang berkala gitu. Dan monitoring ini untuk memastikan pengawasan terhadap pekerja ya, jangan sampai terjadi diskriminasi, jangan sampai terjadi kekerasan, jangan sampai terjadi masalah upah dan masalah-masalah lainnya. Dan itu sebenarnya harus dicek betul-betul secara berkala. Itu yang menyumbang ya, salah satu yang menyumbang. Terlepas dari juga tidak ada mekanisme untuk memastikan apabila ada perempuan yang mendapatkan pelecehan atau kekerasan di pabrik atau di perkebunan misalnya, dan kemudian diurus oleh perusahaan. Nah, mekanisme ini nggak dikenal, mekanisme ini sampai sekarang tidak ada, meskipun salah satu yang itu menjadi salah satu persyaratan sebenarnya bagi perkebunan kelapa sawit untuk memiliki mekanisme terkait dengan penerapan hak azazi manusia ya, antara lain itu sebenarnya harusnya diterjemahkan sebagai hak azazi perempuan. Nah ini menurut saya penting bagi setiap perusahaan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sebuah SOP lah katakanlah, atau manual, atau panduan, atau pedoman, memastikan bahwa tidak ada kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, memastikan bahwa ada mekanisme yang dibuat sedemikian rupa dan bisa digunakan oleh semua pekerja apabila mereka mendapatkan kekerasan, maka mereka melapor, mereka bisa ditangani dan mereka bisa mendapatkan pemulihan gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Sehingga faktor-faktor yang bisa memperkuat kekerasan itu hilang gitu. Jadi jangan sampai lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit ya. Mungkin itu Kakak Wiji, semoga membantu. Iya Mbak, sebenarnya kan Indonesia juga udah punya inisiatif ya untuk membuat regulasi terkait pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit ini kan, yang terlihat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 yang dari hak asasi manusianya, terus juga dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjanya, terus juga yang baru ini ditambah UU Ciptaker walaupun masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, tetapi ini kan masih belum maksimal ya Mbak ya, belum juga untuk melindungi buruh kelapa sawit itu sendiri, karena tadi
Mbak sempat membahas mengenai nggak ada monitoring dan juga mekanisme atau SOP-nya. Nah, kira-kira menurut Mbak ini ada lagi nggak sih langkah efektif jika Indonesia ini tuh untuk regulasinya tuh masih belum bisa terrealisasi untuk melindungi buruh perempuan itu sendiri, Mbak? Ya, penting diingat bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja, Ketenaker gitu, 13/2003, Undang-Undang Ciptaker itu mengatur pekerja formal. Ya. Nah, kalau di perkebunan sawit, perempuan itu tidak banyak yang pekerja formal. Pekerja formal itu yang ada kontraknya itu loh. Nah, kadang-kadang mereka nggak pakai kontrak loh, buruh-buruh perempuan. Mereka kerjaannya adalah misalnya ya, nyabit bersihin istilah itu rumput, semak-semak itu di perkebunan sawit gitu ya. Dan itu malah pestisidanya tinggi sekali itu. Itu juga sudah menjadi satu yang kita kritik soal pestisida. Kemudian juga mereka udah tidak ada kontrak, kemudian juga kalaupun mau dilepas oleh perusahaan juga itu tergantung pada perusahaan. Kalau perusahaan memberikan upah rendah dan mereka nggak punya pilihan, ya mereka tetap lanjutkan. Kalaupun tidak, ya udah dilepas aja tanpa ada uang pesangon, tanpa ada babi bu, tanpa ada diskusi kesepakatan terlebih dahulu. Nah, Undang-Undang Ciptaker juga mengatur pekerja formal saja, tidak yang informal. Nah, ini problem karena buruh-buruh kelapa sawit yang tidak memiliki kontrak atau mereka yang hanya dipanggil berdasarkan keinginannya mandor-mandor saja atau kebutuhan perusahaan, dan setelah itu mereka bisa lepas tanpa harus ada tanda tangan dan segala macam. Itulah problem karena mereka tidak ada pengaturan, tidak ada perlindungan gitu. Dan kalaupun mereka mau ada dalam perlindungan, mereka sebaiknya masuk ke dalam serikat pekerja perkebunan kelapa sawit. Nah, di dalam serikat pekerja itu nanti akan ada surat kerja bersama SKB ya, semacam kontrak gitu yang ditandatangani oleh serikat pekerja. Dan di situ diatur perlu ada pengaturan lebih jauh tentang upah, lalu kemudian cuti dan hak-hak maternitas lainnya gitu. Jadi ini kita harus kritis nih terhadap dua undang-undang Ketenaker, dan juga yang paling akhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita harus betul-betul kritisi karena ketika dia hanya mengatur pekerja formal tapi tidak pekerja informal, maka banyak buruh-buruh kelapa sawit itu yang pekerja informal dan tidak terlindungi dengan Undang-Undang Ciptaker. Jadi ya harus berserikat. Solusi yang lain adalah, alternatif lain adalah berserikat, masuk dalam serikat buruh, dan membangun kontrak untuk memastikan mereka terlindungi hak-haknya. Mungkin itu, Kakak Wiji. Oke, makasih Mbak Rini. Jawaban yang sangat komprehensif. Terima kasih Mbak. Terima kasih, sama-sama. Baik, wow, terima kasih banyak ya Mbak Rini. Hari ini banyak banget yang bisa kita pelajarin dari Mbak Rini, terus, dari Komisi Perempuan juga. Aku juga mewakili teman-teman juga merasa banyak belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri nih sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini, aku mau ngebahas secara singkat nih apa aja sih yang tadi udah dibahas. Kalau misalnya tadi yang udah dipelajarin, kekerasan terhadap perempuan itu kan bagian dari diskriminasi juga ya, dan kekerasan seksual ada karena ketimpangan relasi kuasa yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki, lalu adanya budaya patriarki juga yang tidak berpihak seperti itu. Lalu dari sarannya Mbak Rini sendiri ada yaitu konferensi ILO 190 penting diratifikasi lagi biar nggak ada kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja. Lalu bukan diratifikasi lagi, memang belum diratifikasi. Oh, belum diratifikasi. Iya, makanya kita
sedang mendorong konvensi ILO diratifikasi oleh pemerintah RI. Oke, baik, terima kasih Mbak Rini. Oke, Sama-sama. lalu Komisi Perempuan juga tetap berusaha untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap bekerja secara sempurna ya. Itu dalam melindungi semua aspek perempuan, khususnya pekerja informal, dan juga saran adanya SOP dari perusahaan perkebunan kelapa sawit agar adanya perlindungan terhadap seluruh karyawan perkebunan kelapa sawit, dan juga kepada buruh-buruh pekerja perkebunan kelapa sawit juga bisa masuk, dan juga kepada serikat pekerja seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Mbak Rini setiap ilmu-ilmunya sangat-sangat Sama-sama. membuat kita lebih lagi belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Mbak Rini, kita mau ngasih cindera mata oleh-oleh. Yaitu kita mau kasih piagam buat Mbak Rini. Jadi nanti kita foto ya Mbak Rini ya. Boleh, boleh. Oke, boleh Kak Ananda atau Kak Mila buat bantu share sertifnya. Oke, bentar. Wih, Asik. Ini sertifikat cantik sekali. diberikan kepada Mbak Rini. Sudah menjadi pembicara kita pada sore malam hari ini. Asik. Boleh dong foto dulu. Terima kasih Mbak Rini. ya. Iya, Warnanya dipilih secara sengaja, dipilih warna ungu ya. Iya, menyesuaikan Mbak. Terima kasih sekali nih. Iya, udah di spotlight teman-teman. Bantu spotlight lalu di foto antara Mbak Rini sama sertifikatnya nih. Oke. Mantap. Oke, nah sebelum kita selesai lagi nih, kan nggak afdol nih kalau kita nggak foto bareng, asik. Jadi kita Boleh, foto boleh. bareng. Oke, semuanya on cam ya. Ada yang bisa bantu screenshot? Oke, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti tinggal di-share ya. Iya Mbak, fotonya. terima kasih ya Mbak Rini. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rini udah Sukses bantu. acara Ya. selanjutnya ya Mbak. Ya, sukses untuk belajar kalian ya. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Moga-moga Makasih, ini bisa Mbak. membantu UAS kalian. Amin. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Mbak. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama.